Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi mahasiswa baru sama dengan menjalani kehidupan baru. Sebelumnya masih sebagai seorang siswa, ketika masuk ke perguruan tinggi, ketika masuk ke dunia kampus akan berubah dari yang tadinya siswa menjadi seorang mahasiswa. Karena itu dampak dari status sebagai mahasiswa jelas akan mengalami perbedaan, ya. Ada perbedaan ketika menjadi seorang mahasiswa dibanding ketika sebelumnya menjadi seorang siswa. Nah, lalu apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita atau Anda misalnya baru memasuki dunia kampus, memasuki dunia perguruan tinggi, menjadi mahasiswa baru, dan apa-apa saja yang dilakukan supaya proses adaptasi ketika masuk ke perguruan tinggi bisa berhasil, bisa sukses, dan bisa nantinya dengan lancar menjalani studi di perguruan tinggi. Mari kita simak video ini dan kita akan bahas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru ketika masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama yang harus dilakukan ketika masuk ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa baru adalah meluruskan niat. Jangan sampai niatnya keliru, misalnya mau dapat ijazah, nanti ijazah itu supaya mudah dapat kerja misalnya, atau niat lain misalnya mau dapat jodoh misalnya, atau niat lainnya lagi misalnya ya hanya sekedar ikut-ikutan teman misalnya, atau kuliah iseng-iseng saja misalnya, dan lain sebagainya. Maka niat-niat ini harus diluruskan. Apa niat untuk berstudi di perguruan tinggi? Niatnya adalah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, maka insya Allah nantinya ijazah akan mudah kita dapatkan. Insya Allah nantinya pekerjaan akan mudah juga kita dapatkan, dan insya Allah nantinya ya bisa jadi jodoh juga akan ditemukan ya ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Dan niat-niat yang lainnya harus dikesampingkan dulu, harus dinomor kesekiankan dulu, dan yang diprioritaskan menjadi niat adalah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah mengenali perguruan tinggi Anda, mengenali kampus Anda. Jadi ketika kita masuk ke perguruan tinggi ya, harus kenal dulu perguruan tinggi ini sejarahnya bagaimana gitu ya. Terus visi misinya. Terus ketika kita sudah menjadi mahasiswa baru di sana ya, kenali gedung-gedungnya. Oh, ruangan dosen mana, ruangan pengelola mana ya, ruang-ruang kuliahnya yang mana gitu. Terus kantin nanti misalnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi proses mengenali sejarah, visi misi, apa saja yang terkait dengan perguruan tinggi, termasuk tadi letak ruangan-ruangannya, itu merupakan bagian yang harus kita lakukan ya, ketika kita masuk ke perguruan tinggi, supaya proses adaptasi kita menjadi seorang mahasiswa akan semakin lancar. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membangun pertemanan yang sehat. Ketika kita masuk ke dunia kampus, ini adalah dunia yang baru gitu ya. Sebelumnya kan kita menjadi siswa di sekolah ya, punya teman, punya kelompok sepergaulan misalnya. Di saat kita masuk ke dunia kampus ya, bisa jadi ya teman-teman kita dulu tidak berkuliah di tempat yang sama dengan kita gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membangun pertemanan yang sehat ya. Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang di kampus tersebut ya, mulai dari teman seangkatan misalnya, mulai dari teman satu jurusan atau satu prodi gitu ya. Termasuk juga teman-teman di luar prodi. Bangunlah pertemanan dengan sebanyak-banyaknya orang, sehingga ketika kita punya banyak teman ya, kita akan dengan mudah melakukan segala sesuatunya di perguruan tinggi atau di kampus tersebut ya, dan tidak akan merasa terkendala, tidak akan merasa terasing, dan kita akan lebih mudah untuk
menjalankan studi kita, menuntut ilmu, cari pengalaman dan lain sebagainya di perguruan tinggi kita tersebut. Kita masuk ke langkah yang keempat. Setelah tadi kita mengenali sesama mahasiswa, berteman dengan sebanyak-banyaknya mahasiswa, maka langkah yang keempat ini adalah mengenali dosen-dosen kita. Kita perlu dan sangat-sangat penting untuk mengenali dosen-dosen kita, mulai dari dosen yang masuk di kelas kita mengajar mata pelajaran di kelas kita, begitu juga dosen yang tidak masuk di kelas kita ya. Juga ada dosen yang misalnya terlibat dalam urusan-urusan struktural kampus ya, dan yang paling penting itu adalah dosen penasehat akademik kita gitu ya. Karena kita akan sering nantinya berurusan dengan beliau, berkonsultasi dan minta bimbingan beliau selama menjalankan studi di perguruan tinggi tersebut ya. Nah, selain mengenal nama, kita juga harus mampu untuk mengenal karakteristik dari dosen-dosen tersebut ya, karena satu dosen dengan dosen yang lain tentu berbeda karakternya ya, berbeda sikap atau perilaku dari dosen-dosen kita tersebut. Ada yang dosennya misalnya gampang marah misalnya kan ya. Ada dosennya yang sangat sangat tegas ya, sangat disiplin misalnya. Ada dosennya yang ya kekeluargaan saja misalnya kan ya, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita pahami sehingga dalam menjalankan studi di perguruan tinggi tersebut nanti kita tidak akan terkendala karena kita bisa menyesuaikan diri dengan karakteristik dosen kita tersebut. Selanjutnya yang kelima, ambil SKS sebanyak-banyaknya. Mungkin istilah SKS masih terlalu asing ya bagi mahasiswa baru karena di dunia sekolah itu tidak dikenal yang namanya SKS ya. Setiap mahasiswa harus mengambilnya dan SKS ini harus cukup sesuai dengan apa yang ditargetkan untuk nantinya bisa meraih kelulusan di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi biasanya satu SKS-nya berkisar 45 atau 50 menit ya. Jadi untuk satu mata kuliah ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 0 SKS gitu kan ya. Jadi SKS ini targetnya ada, dan kalau bisa di semester awal, di semester 1, nanti semester 2 itu ambil sebanyak-banyaknya. Kenapa harus diambil sebanyak-banyaknya di semester awal? Karena nanti semakin semesternya naik ya ke atas, mata kuliahnya akan semakin sulit karena semakin khusus ya ke prodi atau ke jurusan yang Anda ambil. Selain itu ya makin ke atas aktivitas Anda akan semakin sibuk ya. Nanti ada PPL, nanti ada buat proposal skripsi gitu ya. Ada juga KKN dan lain sebagainya. Sehingga di semester awal ini kan waktunya masih lenggang, dan ini ambillah kesempatan untuk ngambil sebanyak-banyaknya SKS yang bisa diambil sehingga nantinya ya tidak menumpuk di ketika semester atas. Selanjutnya yang keenam yang juga perlu dilakukan ketika kita masuk ke perguruan tinggi, yaitu bergabunglah di UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang mana di dunia kampus atau di perguruan tinggi biasanya ada banyak UKM. Anda tinggal pilih mau masuk di UKM yang mana yang sesuai dengan minat dan bakat yang Anda miliki, sehingga itu bisa lebih mengasah kemampuan dan keterampilan Anda di bidang-bidang tertentu tersebut. Di samping itu di UKM kita juga bisa menambah komunitas-komunitas pertemanan di dunia kampus. Di samping itu kita juga bisa meraih prestasi-prestasi non-akademik, ngambil pengalaman-pengalaman dari bergabungnya kita di UKM tersebut. Kalau di sekolah kita kenal misalnya ada seperti ekstrakurikuler lah seperti itu gitu kan ya. Nah, di dunia kampus itu ada namanya UKM dan bergabunglah dengan UKM. Tapi saya sarankan jangan ngambil banyak-banyak ya. Fokus saja, ambil satu atau beberapa saja yang sesuai dengan passion kita ya, sehingga kita bisa fokus daripada ngambil semuanya tapi tidak ada yang bisa fokus nantinya dan nggak ada
manfaatnya juga bagi diri kita ya. Jadi walaupun ngambil cuma satu atau beberapa, tapi kita bisa fokus, dan ketika kita bisa fokus ya kita akan bisa berhasil meningkatkan kemampuan diri kita ya, keterampilan kita, kualitas diri kita, dan di samping itu kita juga bisa terlibat untuk memajukan perguruan tinggi kita melalui UKM yang kita ikuti tersebut. Yang ketujuh, aktiflah dalam perkuliahan. Sebagai mahasiswa baru, kita harus menunjukkan diri kita bahwa diri kita ini bukan manusia yang mubah saja, yang ketika kita ada di kelas itu tidak ada pengaruh apa-apa. Adanya kita ya biasa saja, tidak adanya kita pun ya biasa-biasa saja. Kita harus jadi mahasiswa yang aktif, yang bisa menyampaikan pendapat ketika diskusi misalnya, bisa memberikan ide-ide ya, sekurangnya kita memberikan pertanyaan, karena ketika kita memberikan pertanyaan, respon terhadap apa yang disampaikan oleh dosen misalnya, yaitu adalah bagian dari yang menunjukkan kita itu memperhatikan penjelasan dosen. Jadi penting untuk kita aktif di dalam perkuliahan, dalam proses pembelajaran di kelas. Selain tadi kita aktif di UKM ya, di dalam organisasi intra kampus ya, aktif di dalam proses perkuliahan juga bisa membuat kita biasanya ya lebih dikenal oleh dosen gitu ya. Dosen akan lebih mudah mengenal mahasiswa yang aktif ya daripada mahasiswa yang cuman diam saja biasanya. Dan kembali bahwa nilai biasanya itu ada pada pertimbangan dosen. Memang kita mengerjakan tugas ya, mengerjakan soal-soal ujian tengah semester atau akhir semester misalnya, dan lain sebagainya dalam proses perkuliahan ya, ada kriteria-kriteria untuk penilaian, tapi pada ujungnya tetap pertimbangan ada pada dosen. Sehingga mahasiswa yang aktif biasanya dalam pertimbangan dosen akan lebih lebih dikasih keistimewaan lah, seperti itu gitu ya, keistimewaan lah untuk mendapatkan nilai yang unggul daripada yang lain. Dan yang terakhir yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan adalah tekadkan kuliah kita untuk membahagiakan orang-orang yang mencintai kita dan kita juga mencintai mereka gitu. Misalnya orang tua kita. Tekadkan kuliah untuk membahagiakan orang tua kita. Jangan sampai kita berkuliah merencanakan nantinya selama berkuliah itu ya secara tidak langsung merencanakan akan membebani mereka gitu ya. Bayar SPP gitu ya, bayar keperluan kita ya, bayar kalau jauh misalnya kos kita gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ini akan membebani orang tua kita. Makanya tekadkan membahagiakan orang tua ya, bukan membebani mereka. Membahagiakan dengan seperti apa ya? Dengan misalnya kuliah baik-baik ya, sungguh-sungguh ya, berprestasi, lulus tepat waktu ya. Karena kalau lulusnya nggak tepat waktu ya, SPP kan masih jalan, dan itu akan membebani mereka kalau orang tua kita yang bayarkan SPP. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa sambil kuliah, sambil bekerja misalnya, memiliki penghasilan, sehingga untuk pembayaran biaya-biaya kuliah itu tidak dibebankan semuanya kepada orang tua kita, dan kita tidak membuat orang tua kita terbebani dengan itu. Jadi tekadkan berkuliah untuk membahagiakan orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka seperti orang tua kita. Jangan sampai kita berkuliah malah menjadi beban untuk mereka. Oke, demikian tadi apa-apa yang perlu diperhatikan atau apa-apa yang perlu dilakukan ketika kita menjadi mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia kampus ya, berkuliah di perguruan tinggi. Dan hal-hal tadi ya perlu diperhatikan, perlu juga dilakukan ya, sehingga kita bisa dengan lancar dan sukses dalam menjalani studi di perguruan tinggi nantinya. Baik, demikian ya, semoga bermanfaat dan selamat menjadi mahasiswa baru untuk Anda-anda yang baru masuk ke perguruan tinggi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.